Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan ESG untuk perusahaan di periode 2022 hingga 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dashboard yang saya rancang untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari data-data yang sudah saya ambil mengenai performa lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan yang dikumpulkan dan juga dibuat secara ringkas. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Delbert Christiansus Gunawan dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi S1 Akuntansi dan sedang belajar di semester 3. Jadi kita akan masuk kepada dashboard-nya. Jadi pada dashboard yang pertama, di bagian atas sih kan ada 3. Jadi saya jelaskan yang pertama itu di bagian pertama ada tren emisi karbon dioksida ekuivalen. Jadi pada tahun 2022 emisi perusahaan berada di level 141 juta dan 2023 kita ada penurunan menjadi 112 juta ton. Namun kembali meningkat lagi pada tahun 2024 lumayan signifikan, naiknya menjadi 151 juta ton. Jadi pada tahun emisi ini kita dapat melihat bahwa ada penurunan emisi yang sudah berjalan pada tahun 2023, tapi terjadi ketidakkonsistenan. Kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2024, terjadi indikasi bahwa adanya peningkatan aktivitas produksi yang tidak diimbangi dengan efisiensi energi atau pengendalian emisi. Lalu ada yang kedua, konsumsi energi. Jadi konsumsi energi ini, jadi di bagian kedua dashboard ini kita akan menampilkan konsumsi energi listrik dan juga solar. Di penggunaan listrik pada kisaran 126 juta kilowatt, jadi relatif stabil dari tahun-tahun sebelumnya dan juga tentunya lebih banyak. Sementara konsumsi solar jauh lebih besar, menunjukkan bahwa operasional perusahaan masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Jadi melalui insight ini atau kita melihat dashboard ini, kita dapat melihat peluang yang dimiliki perusahaan untuk melakukan diversifikasi energi. Misalnya kita pindah ke energi yang terbarukan, yaitu energi tenaga surya, atau kita dapat melakukan efisiensi pada mesin berbahan bakar diesel. Yang ketiga ada kecelakaan kerja. Di dashboard kecelakaan kerja ini kan ada 3. Itu ada secara minor, major, dan fatalities. Jadi pada grafik ini kita melihat bahwa major insidennya pada dari tahun ke tahun itu menyentuh angka 0 selama 3 tahun berturut-turut. Jadi ini pencapaiannya sangat positif ya kalau kita lihat. Tapi di satu sisi kita akan melihat di minor incidence-nya adanya pola naik turun. Di mana pada tahun 2003 itu sempat turun, namun naik lagi pada tahun 2024. Jadi kita melihat bahwa perusahaan sudah memiliki kontrol keselamatan yang lumayan kuat ya, tetapi masih perlu memperkuat kedisiplinan dan juga SOP area kerja, terutama quality of awareness di level operator. Kita masuk ke bagian tengah, maksudnya kan ada jam pelatihan kerja ya. Jadi bagian ini kita akan melihat dan juga menampilkan rata-rata jam pelatihan per karyawan di, di tahun 2023 mencatat angka pelatihan tertinggi yaitu yaitu 193 jam. Jadi menunjukkan bahwa dorongan pelatih ke pelatihan jauh lebih agresif pada tahun ini karena adanya peningkatan kompetensi SPM. Namun pada 2024 ada terjadi penurunan sedikit, yang berarti perusahaan lagi-lagi sedang menjaga namanya konsistensi agar dampak pelatihan dapat berlanjut dan terukur. Lalu di tengah ini ada proporsi komisaris independen. Jadi di sini kita melihat ada, kalau di rata-rata secara keseluruhan, posisi ini di 40% atau di 0,4. Ini stabil dari tahun ke tahun dan justru bagus. Kenapa? Dari tahun 2022, 2000
Lalu ada peningkatan di 2023 dan stabil tahun 2024. Dari angka-angka ini kita dapat melihat bahwa tata kelolanya cukup baik dengan struktur dewan dan memungkinkan pengawasan objektif dan berimbang terhadap manajemen. Jadi kita akan melihat bahwa perusahaan di manajemennya akan terlihat lebih objektif daripada subjektifnya karena ada lembaga yang independen. Bagian yang selanjutnya ada KPI calculations. Di KPI calculations ini kita akan melihat ringkasan-ringkasan performa ESG perusahaan di tahun terbaru ini atau di tahun 2024. Nah, ini semua KPI membantu melihat apakah performanya berkelanjutan untuk perusahaan bergerak ke arah yang benar atau ke arah yang sebaliknya. Lalu kita masuk ke map resikonya. Jadi di lokasi beresiko, jadi bagian-bagian bawah dashboard ini paling bawah ya, ini terakhir dashboardnya. Jadi kita lihat bahwa terdapat yang melihatkan area risiko tertinggi. Ini kita lihat bahwa plan C memiliki emission intensity dan energi per outputnya yang paling tinggi, sehingga menjadi prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan. Di plan A dan B masih dalam kategori menengah dan rendah. Jadi kita melihat di visualisasi mapnya, ini membantu kita atau manajemen melihat risiko secara cepat dan menentukan plan mana yang harus diprioritaskan untuk investasi untuk melakukan efisiensi. Jadi saya akan jadi selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan filter. Jadi penggunaan filter ini saya menggunakan slicer. Jadi cara menggunakan slicernya gimana? Jadi saya menggunakannya, saya pencet aja di konsumsi energi listrik dan solarnya, lalu pencet data, lalu cari slicer. Ya sudah kita pencet gear. Nah, kalau sudah itu akan jadi seperti ini. Jadi kita pencet saja. Nah, kalau saya ingin melihat tahun 2022 saja, maka akan muncul di tahun 2022 saja. Kalau kita ingin keduanya di tahun 2023 dan 2024 untuk keseluruhan, maka akan muncul sama. Jadi kali ini saya juga akan membahas juga insight-nya. Jadi perusahaan selama periode tersebut di periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dengan peningkatan aktivitas operasional yang berjalan secara berdampingan, tapi kita melihatnya ke arahnya mulai ke arah keberlanjutan walau terjadi ada risiko-risiko, ada tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Mas, tetapi perusahaan juga sedang berusaha ya, sedang berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi sumber daya, dan kepatuhan terhadap ESG. Pola ini kita melihat polanya ini adanya penguatan kualitas operasional meskipun masih ada kita lihat tadi ada peningkatan-peningkatan yang harus kita efisiensikan. Lalu juga ada data terbaru kita melihat di emisi karbon dioksida ekuivalennya pada tahun 2024 yang merupakan yang paling tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini kita melihat ada intensitas produksi yang lebih tinggi dan juga kita memerlukan efisiensi yang lebih baik karena terjadinya adanya efisiensi energi yang masih belum optimal dan maksimal. Lalu juga kita melihat komposisi komisaris independen yang mencapai 40%. Ini menjadi indikator kita yang positif di perusahaan karena mampu menjaga sistem tata kelola dan juga menjaga ketransparan, ya, sehingga kita dapat objektif dalam melakukan pengawasan internal. Lalu juga ada peningkatan emisi konsumsi energi. Jadi kita melihat tadi ada kan dua kan yang di solar dan juga listrik. Nah, di situ kita akan melihat resiko dari peningkatan tersebut. Kita melihat adanya risiko-risiko yang dapat terdampak pada lingkungan yang harus kita perhatikan. Terutama pada peningkatan biaya operasionalnya tadi besar sekali. Kita bisa lihat di sini penggunaannya berapa ton. Lalu juga kita melihat ada tekanan-tekanan dari pemangku kepentingan. Selain itu ada tren positifnya, selain ada risiko-risiko dan tantangannya yaitu peningkatannya
pengurangannya risiko kecelakaan. Itu jadi kita melihatnya untuk terjadinya ada kekuatan perusahaan untuk memperkuat sistem mitigasi pada aspek tata kelola dan beban supervisi. Kita melihat juga harus menuntut kapasitas pengawasan juga harus lebih kuat dan juga perusahaan tersebut harus berasal dari komisaris independen. Untuk menghadapi perusahaan tersebut, hadapi permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan, kita harus menerapkan strategi efisiensi energi melalui audit energi berkala. Jadi kita melakukan audit energi. Jadi setiap tahunnya kita mengundang audit independen. Jadi kita melihat pemanfaat. Jadi kita dapat melihat pemanfaatan teknologi rendah emisi, perbaikan proses produksi agar konsumsi listrik dan air dapat ditekan. Di bidang keselamatan kerja, kita juga audit. Jadi kita melihat ada peningkatan pelatihan. Kita perlu meningkatkan pelatihan K3, pengawasan area operasional, serta pelaporan insiden berbasis digital, sehingga dapat memperkuat sistem keselamatan secara menyeluruh. Dari sisi tata kelola, peningkatan kompetensi komisaris independen dan juga penguatan komite pengawasan akan membantu menjaga kualitas pengendalian internal serta mendorong transparansi yang lebih tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Dari penjelasan dashboard ESG pada tahun 2022 hingga 2024, saya harap dengan visualisasi ini perusahaan dapat melihat area-area dan juga area risiko dan strategi mana yang harus saya prioritaskan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta maaf bila terjadi salah kata, salah pengucapan, dan juga salah dalam penyampaian apabila terjadi kekurangan. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menyimak.